Shalom Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, apa kabarnya? Saya berdoa Bapak Ibu tetap baik-baik dan sehat-sehat, makmur dalam segala sesuatu. Saudara, setelah saya menyampaikan khotbah tentang berkat dan kutuk, hampir setiap hari saya terima ratusan pesan lewat yang berisi pergumulan maupun kesaksian, bagaimana Tuhan menyatakan kuasa dan bagaimana mereka minta juga didukung dalam pergumulan, dalam doa-doa mereka. Saudara, saya percaya bahwa ketika kita hidup dalam kebenaran Tuhan, kita akan menikmati berkat dan anugerah. Dan kita hidup di dalam kebenaran tanpa kita meminta berkat, pasti berkat itu turun dalam hidup kita. Nah saudara, hari ini secara singkat saya akan sampaikan sesuatu lewat apa yang Bapak Ibu sampaikan lewat doa-doa itu. Saya itu berdoa, dan pagi hari ini ketika saya berdoa, Tuhan itu memberi rema. Saudara, bagaimana kita mengalami kesembuhan, kita mengalami pemulihan, kita mengalami yang namanya berkat Tuhan, supaya saya punya anak, supaya saya pernikahannya diberkati, supaya keuangan saya. Selalu ketika saya coba tanya kepada orang yang bersangkutan, bagaimana tentang pernikahanmu, bagaimana tentang hidupmu, ternyata berapa banyak orang yang hari ini pengen punya anak, tapi mereka itu belum diberkati dalam pernikahan yang kudus dan sah di hadapan Tuhan. Saudara, hal yang seperti ini gak boleh terjadi sebenarnya. Karena itu ketika saya bertanya, bukan saya mau kepo, karena saya juga gak mau salah. Saya mendoakan Bapak Ibu punya anak. Secara manusia bagus untuk Anda yang memang sudah menikah. Tapi salah ketika saudara belum menikah di dalam Tuhan, belum diberkati dalam berkat Tuhan, saudara punya anak. Ini menjadi sesuatu yang sebenarnya kita itu melegalkan ketidakkudusan. Saudara, hal yang sama ketika ada orang yang bertanya, Pak tolong doakan saya punya masalah. Dan ketika saya lagi punya masalah, saya sakit hati, saya jadi sakit kepala dan badan saya sakit semua. Nah ketika saya berdoa, saya menghubungi yang bersangkutan. Saya nggak mau doa saya hanya jadi doa yang hanya sekedar seperti saudara datang ke dukun, saudara mengajukan permintaan saudara, lalu dukun seperti memenuhi kepada saudara, lalu saudara bawa semua syaratnya. Saudara dengarkan baik-baik. Saya tahu ketika kita berdoa secara sepakat, Tuhan pasti tolong kita. Tapi ada bagian-bagian di mana kita itu perlu bereskan. Kata bereskan bukan dengan kekuatan, tapi kita itu datang dengan kejujuran di hadapan Tuhan. Tidak mungkin Tuhan memberkati kita kalau saudara nggak jujur dengan pekerjaan saudara. Tidak mungkin Tuhan sudah memberkati dalam yang namanya keluarga saudara kalau dalam keluarga saudara masih ada perselingkuhan, perzinahan yang saudara sembunyikan. Tidak mungkin saudara akan mengalami yang namanya jalan saudara ada dalam jalur berkat Tuhan kalau di sana masih ada yang namanya saudara berzina, saudara masih hidup tanpa ikatan yang jelas. Saudara, pagi hari ini sebagai hamba Tuhan, saya hanya mau mengingatkan buat kita bahwa kita ini perlu jujur, saudara. Saudara, kalau saudara jujur, akui di hadapan Tuhan, bereskan, mohon ampun dengan Tuhan. Firman Tuhan berkata, Dia setia dan adil, dan Dia akan mengampuni dan menyucikan kita dari segala kejahatan dan pelanggaran kita. Saudara, pegang firman Tuhan ini. Jadi yang pertama, bagaimana Pak saya bisa mengalami kesembuhan? Pak, bagaimana saya bisa mengalami pemulihan? Tolong cek area hidup saudara. Betul saudara, kalau saudara cek area hidup saudara dan saudara berkata gini, loh aku sudah dapati aku melakukan bagian sesuai firman Tuhan, ya udah berjalan. Dan saudara pasti akan dituntun Tuhan semakin dalam. Maka apa yang kau alami menjadi ujian. Tapi kalau saudara cek ternyata saudara nggak beres dalam keuangan, saudara nggak jujur dalam keuangan, saudara nggak jujur dalam pengelolaan, saudara nggak jujur kepada suami atau istri saudara, saudara nggak jujur selama ini ketika berjalan dengan Tuhan, lalu saudara meminta Tuhan tolong berkati. Saya tahu Tuhan mengasihi saudara, tapi ada bagian di mana kejahatan dan dosa kita lah yang menjadi sebuah penghalang. Dan Tuhan Yesus mati buat kita untuk supaya kita itu jujur di hadapan Tuhan dan kita menerima pengampunannya. Saudara, datang kepada Tuhan jangan seperti orang munafik. Datang kepada Tuhan jangan seperti memakai banyak topeng, tapi hari ini lepaskan jubah kemunafikan, lepaskan semua, hampiri Tuhan dengan kerendahan hati. Saya percaya Dia Tuhan yang pasti pulihkan kita. Dari awalnya ketika manusia diciptakan, Tuhan mau selalu untuk memberkati. Dan kata pertama yang diucapkan Tuhan kepada manusia adalah
diberkatilah manusia. Jadi Tuhan mau memberkati hidup saudara. Tuhan mau membawa hidup saudara kepada jalan-jalannya yang jauh lebih baik, jalan-jalan yang penuh dengan damai sejahtera dan berkat Tuhan. Yang kedua saudara, bagaimana supaya kita bisa mengalami kesembuhan, kita mengalami yang namanya pemulihan dalam area aspek hidup kita. Saudara, 1 Petrus 2 ayat 24 berkata jelas dengan kita, Ia sendiri telah memikul dosa kita dan di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Jadi yang kedua adalah percaya kepada apa yang Yesus sudah kerjakan buat kita. Di atas kayu salib Ia memikul dosa kita ke dalam tubuhnya Yesus. Artinya hari ini kalau kita bisa ada dengan tubuh kita, Tuhan ini mau berkata tidak ada sakit penyakit dalam hidupmu. Oleh bilur-bilur Yesus jadilah engkau sudah sembuh. Artinya saudara percaya ini, bahwa Yesus menyembuhkan kita, Yesus mau memulihkan kita. Jangan putus asa. Berapa banyak orang WA juga, Pak saya sudah putus asa. Dengar gini saudara, setan akan membuat engkau terus putus asa dan menyerah. Pasti itu. Saudara gak usah gimana, pasti akan ada kuasa yang lain yang akan menarik saudara untuk saudara menyerah. Dan saudara ujungnya saudara gak menikmati berkat Tuhan, kesembuhan ilahi, menikmati berkat di dalam hidup saudara. Saudara, bagian kita hari ini hanya percaya, terima. Oleh bilur-bilurnya saya sudah sembuh. Di dalam Yesaya 53 ayat yang kelima berkata, tetapi dia tertikam oleh pemberontakan kita, dia diremukkan oleh kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Maksudnya Yesus tanggung semua kesalahan dosa atas tubuhnya. Lalu dikatakan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jadi yang membuat kita sembuh apa? Ketika kita percaya akan karya Kristus yang sudah mati di atas kayu salib, menyelesaikan semuanya untuk menanggung sakit penyakit kita. Saudara dengarkan baik-baik. Pak, ada orang berkata, kenyataannya saya sakit Pak, katanya Yesus sudah menanggung. Dengar, saudara, engkau perlu percaya. Orang yang percaya itu terima, saya oleh bilur-bilur Yesus saya sudah sembuh. Terima kebenaran ini. Saudara, kita ini hanya perlu terima. Karena ketika firman disampaikan, apa yang tertulis firman, terima dengan iman, terima dengan percaya. Nah, kita seringkali memilih, hari ini kita waktu percaya, kita memilih sembuh. Tapi waktu kita tidak percaya, kita menolak firman itu dengan semua keberadaannya, sehingga kita nggak mengalami janji Tuhan. Doa saya Bapak Ibu mengalami pemulihan. Apa yang sakit dalam area hidupmu, firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilurnya engkau sudah sembuh. Perkatakan, oleh bilur-bilur Yesus saya sudah sembuh. Lalu saudara, yang ketiga, bagaimana untuk kita boleh mengalami kesembuhan, kita mengalami pemulihan dalam area hidup kita? Kita perlu yang namanya iman. Saudara, iman di dalam Ibrani 11 ayat pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau Bapak Ibu buka dalam terjemahan firman Allah yang hidup, dikatakan iman itu adalah keyakinan. Lalu yang kedua dikatakan iman itu sebuah kepastian bahwa apa yang kita harapkan sudah menanti kita, walaupun itu belum terlihat sekarang. Artinya kalau engkau punya iman, engkau punya keyakinan dan kepastian. Orang yang punya keyakinan dan kepastian, orang itu memiliki yang namanya janji Tuhan. Nah, banyak kita waktu kita lagi mood, kita percaya. Waktu kita nggak mood, kita menolak, lalu kita meninggalkan iman kita. Ini yang salah saudara. Jangan sampai ada keraguan ada dalam hidup kita. Jangan sampai taruh iman kita bukan kepada Kristus, kepada karyanya yang sempurna, tapi kita taruh iman kita kepada yang namanya perasaan kita. Perasaan kita berubah-ubah. Waktu kita kuat, kita bisa gampang aja mengimani, kita percaya. Tapi waktu kita lagi down, saudara pakai perasaan saudara akan bisa berkata gak usah iman-imanan, gak usah Tuhan-Tuhanan. Yang terjadi saudara tidak akan dapatkan apapun dari Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, siapa yang mendua hati, dia siapa yang bimbang, dia seperti kapal yang diombang-ambingkan di tengah lautan, dan dia tidak mendapat apapun. Apapun itu termasuk kesembuhan atau pemulihan. Jadi bagian kita apa? Percaya, punya iman. Saudara, maka firman Tuhan berkata, ketika Yesus mau menyembuhkan Bartimius, ditanya, apa yang ingin aku lakukan? Rabuni, supaya aku melihat. Yesus berkata, jadilah seperti imanmu. Saudara, apa yang menjadi iman saudara, itu yang akan terjadi.
Saat saudara tidak percaya, saudara nggak akan ngalami. Nah, ini yang penting. Nah, banyak orang percaya hari ini, saudara, waktu dia percaya ibadah, dia terima firman, tapi setelah itu dia lepaskan imannya. Saya nggak mau Bapak Ibu akhirnya jadi orang yang kecewa karena saudara nggak memegang firman Tuhan. Saudara, langit bumi boleh berlalu, tapi firman Tuhan tinggal tetap. Dan bahan dasar daripada iman kita adalah firman Kristus. Saudara, dengarkan perkataan Tuhan tiap waktu. Itu yang akan membangun iman saudara. Jangan dengarkan sugesti. Bahkan jangan gantungkan iman saudara kepada hamba Tuhan. Saya masih melihat kecenderungan ketika pokok-pokok doa dikirimkan, mereka berpikir bahwa kalau yang berdoa hamba Tuhan pasti manjur mujarab. Maka banyak orang memberi kesaksian, saya sudah datang ke hamba Tuhan ini, ke hamba Tuhan itu. Saudara, dengarkan baik-baik. Hamba Tuhan tetap manusia. Mereka bukan siapa-siapa. Tuhanlah yang menyembuhkannya. Imanmu kepada Tuhan yang membuat apa yang menjadi doamu, menjadi imanmu terjadi. Tapi seringkali banyak orang mulai mengkultuskan hamba Tuhan. Dia seperti mengunggulkan hamba Tuhan. Saudara, jangan buat hamba Tuhan jadi terkutuk karena saudara mengkultuskan dia. Tidak boleh kita mengandalkan pendeta hamba Tuhan atau siapapun. Tetap hamba Tuhan adalah manusia. Mereka tetap alat, tapi tetap yang menyembuhkan, yang memulihkan kuasa Tuhan. Dan segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja. Waktu saya lihat berapa banyak orang, Pak tolong didoakan. Saya please Pak, saya gini, saya bukan tidak mau mendoakan saudara. Bahkan saya mendoakan saudara. Kadang ada minta, Pak tolong video call. Maaf saudara, kadang saya lagi pelayanan diminta untuk video call. Bagaimana? Kadang saya berkata, Bu, tuliskan aja dulu. Supaya apa? Saya juga punya waktu untuk mendoakan seperti memang apa yang menjadi hati Tuhan. Nah saudara, berapa banyak orang hari ini saudara sepertinya punya masalah langsung kayak saya harus. Saudara, bawa hatimu kepada Tuhan. Waktu engkau bawa hatimu kepada Tuhan, percayalah, imanmu itu yang akan menggerakkan bagaimana surga meresponi apa yang menjadi iman saudara. Percayalah, waktu engkau punya iman itu akan membawa kepada kita, kepada yang namanya mujizat dan kuasa Tuhan. Katakan amin. Saudara, jadi apa yang kau percayai, jangan hari ini percaya ini, besok percaya yang lain. Saudara, jangan kayak pepatah Jawa, esok dele, sore tempe. Saudara, berubah-ubah. Kenapa? Karena saudara mengikuti perasaan saudara. Saudara lagi kuat, lihat, wah ini ada tanda-tandanya, kelihatannya disembuhkan. Saudara percaya, amin, ini luar biasa. Tiba-tiba keadaannya, gejalanya timbul yang namanya perutnya tambah membesar, atau keadaannya kok tiba-tiba keluar ini. Saudara nggak lagi percaya lagi. Saudara ngomong, waduh, saya lalu saudara kecewa. Lalu saudara mau kecewa sama siapa? Justru saya mau berkata, waktu engkau punya iman, kita akan lihat mujizat Tuhan itu depan mata kita terjadi. Saudara, ada banyak kesaksian yang juga dikirimkan saya. Yang sakit lututnya, yang gak bisa jalan, yang matanya sakit tiba-tiba dicelikkan Tuhan. Bahkan saudara yang sudah mengalami mata ini gak ada hitam-hitamnya, apa ketutup karena katarak atau apa, tiba-tiba Tuhan pulihkan. Saudara, siapa yang menyembuhkan? Tuhan. Lewat apa? Lewat yang namanya iman, ketika dia percayakan kuasa Tuhan. Saudara perlu percaya. Jangan taruh iman pada perasaan. Katakan amin yang sepakat dengan saya. Mau gejalanya mendukung atau tidak, orang yang percaya tetap akan berkata, Tuhan pasti menyembuhkan saya. Bagi yang sakit, bagi yang hari ini mengalami untuk pemulihan dalam ekonomi, keadaannya seperti gini, saudara akan tetap berkata, pasti dipulihkan. Usaha saya diberkati, pasti keuangan saya dipulihkan, utang saya bisa terlunaskan. Udah percaya. Lakukan bagian saudara bekerja, lakukan bagian saudara melakukan. Jangan beri tanganmu untuk berhenti menabur. Percaya, Tuhan akan pulihkan. Kalau saudara rindukan pemulihan dalam rumah tanggamu, ayo percaya, punya iman yang sama. Biarkan Tuhan yang melakukan mujizat yang dahsyat dalam hidupmu. Selanjutnya saudara punya kuasa. Lukas 9 ayat pertama dikatakan, maka Yesus memanggil ke-12 muridnya lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Saudara perhatikan, Tuhan memberi kuasa kepada murid-muridnya. Hal yang sama waktu kita percaya di dalam nama Yesus, Tuhan juga beri kuasa buat kita. Kuasa untuk apa? Untuk
menaklukkan kuasa setan dan menyembuhkan. Berarti sebenarnya kita semua di dalam Tuhan punya kuasa. Cuma pertanyaannya saudara mau mengaktifkan kuasa itu atau tidak. Saudara, kalau ada engkau melihat dalam keluargamu ada sesuatu yang tidak beres, engkau melihat dalam pekerjaan ada sesuatu yang aneh, dimana ketika engkau melihat ada kuasa kegelapan, kuasa roh jahat yang menguasai, saudara praktekkan. Pak, bagaimana mengaktifkannya? Saudara memberi perintah, saudara melepaskan kuasa lewat apa? Perkataan. Lepaskan dengan perkataan. Ada yang minta, Pak tolong didoakan supaya usaha saya diberkati. Saya berdoa. Tapi selebihnya saudara yang punya usaha, saudara yang harus bertindak. Pak saya sakit, Pak sakit. Dengarkan baik-baik saudara, bahwa saudara punya kuasa. Maka dikatakan Elia manusia yang sama seperti kita. Tetapi ketika dia berdoa sungguh-sungguh, dia melihat kuasa mujizat Tuhan jadi sama. Waktu kita berdoa, kita percaya kepada Tuhan, kita melihat kuasanya terjadi dan mujizat terjadi ada atas kita. Saudara, jangan menganggurkan atau membuat itu jadi nganggur, saudara. Kuasa Tuhan yang Tuhan sudah taruh dalam hidup kita, lepaskan atas keuanganmu, atas sakit penyakitmu, atas keluargamu yang mungkin hari ini gak harmonis. Percaya Tuhan yang akan melakukan perbuatan ajaib bagi kita. Jangan jadi orang yang hari ini hanya menggantungkan iman kepada pendeta hamba Tuhan tertentu. Dia berdoa, sedangkan waktu dia berdoa saudara hanya duduk diam di rumah saja. Saudara praktekkan kuasa. Maka saudara kalau ikutin dalam doa intimate worship, bagaimana saya ngajarin saudara, ayo praktekkan kuasa. Dengan apa? Perkataan saudara. Dengan hidup saudara, ayo bertindak. Jangan hanya jadi orang yang hanya nunggu, lalu saudara kepahitan, sakit hati. Oh saudara, percayalah, Tuhan itu punya rencana yang baik buat setiap kita. Yang sepakat dengan saya katakan amin. Dalam nama Yesus saya disembuhkan. Dalam nama Yesus setiap ikatan dilepaskan. Ayo praktekkan itu. Pak saya sudah lakukan tapi kok belum terjadi. Saudara, kita perlu praktek dan kita perlu terus lakukan berulang kali dalam konsistensi. Saudara berdoa belum dijawab, tetap percaya, berdoalah terus. Sembuhan saudara harapkan belum kunjung juga, tetap percaya dan terus izinkan Roh Kudus bekerja dalam hidup saudara. Jangan jadi orang yang hari ini saudara gampang patah semangat, lalu saudara meninggalkan yang saudara sudah lakukan. Percayalah, di ujungnya sana tetap Tuhan mau dan mampu menyembuhkan kita. Selanjutnya saudara, bicara otoritas. Kalau Tuhan memberi kuasa, kita ini punya otoritas dari Tuhan, punya kuasa. Nah, berarti apa yang ada dalam tubuhmu? Saudara yang punya otoritas tubuh saudara siapa? Saudara, bukan orang lain. Jadi siapa yang harus melepaskan kuasa kesembuhan? Saudara. Siapa yang harus mengusir setan yang menguasai tubuh? Saudara. Jadi yang punya otoritas itu yang bisa mengusir apa yang ada di bawahnya keluar. Nah makanya saudara perlu praktekkan ini dalam hidup saudara. Jangan bergantung kepada manusia. Katakan amin. Karena waktu saudara mengandalkan manusia, saudara terkutuk. Tapi yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada tetap mengalami mujizat. Dan saya percaya saudara mengalami hari ini dalam pergumulan. Waktu saudara praktekkan hal yang sederhana, saudara percaya firman-Nya, saudara melakukan hari ini dengan perkataan saudara, saudara bertindak dengan iman, saudara mengaktifkan kuasa itu, saudara akan lihat mujizat Tuhan. Maka saudara, kalau saudara bingung, coba dilihat lagi pas bagian khotbahnya di Intimate Worship, supaya saudara itu dibangkitkan. Iman saudara terus mendengar, jangan hanya sekali langsung pengennya instan, sekali langsung instan. Loh, saudara, kita ini pengennya tuh buru-buru saudara. Tapi Tuhan itu mau kita ngalami Tuhan dalam proses yang kita alami, supaya kita itu diubahkan hati kita untuk mengenal Tuhan dengan benar. Amin. Saudara, yang ada dalam hidup saudara, tubuh saudara, sakit penyakit saudara, keuangan saudara ada dalam otoritas saudara. Kenapa saudara nggak perintahkan keuanganku diberkati? Kalau saudara lihat keuangan saudara mulai nggak karuan, saudara berkata hidupku tetap diberkati, keuangan datang dalam usahaku, orderan datang dalam usaha, diberkati dalam. Kenapa saudara nggak berkata seperti itu? Kenapa saudara nggak berkata, ya saya disembuhkan sakit tumor saya, sakit kanker saya, sakit jantung saya, sakit di bagian pankreas saya, sakit di bagian ginjal saya, sakit di asam lambung saya perkatakan lambung saya harus normal. Loh, saudara yang punya otoritas, sadar ini saudara.
Penting kalau kita ngerti yang namanya otoritas. Engkau ini diberi kuasa Tuhan, otoritas daripada Tuhan untuk mengusir setan. Waktu saudara lepaskan di dalam nama Yesus, setan pergi. Saya percaya nama Yesus itu yang membuat setan itu pergi, saudara. Karena saudara anak-anaknya. Amin. Bagaimana kita bisa mengalami kesembuhan dan pemulihan dalam hidup kita? Amsal 4:23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dengar, keluhan, curhatanmu, semua ketakutanmu, kekhawatiranmu tidak akan pernah bisa menyembuhkan saudara. Malah saudara akan memperburuk hati saudara. Kalau saudara datang kepada saya, saudara hanya curhat, yang saudara tulis hanya ketakutan, yang saudara tulis hanya putus asa, bahkan saudara terkesan ketika saudara sudah didoakan, saudara merasa kok belum terjadi, saudara nyalahkan Tuhan, nyalahkan keadaanmu, saudara akan tetap tinggal dalam itu. Maka perlu jaga hati, saudara. Saudara, kita ini orang yang pengennya itu cepat-cepat, kita pengennya buru-buru, kita pengennya terus. Saudara, saya yang berkata gini, percayalah, kalau orang percaya dia itu taruh hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Pak, tapi kenyataannya sudah sekian tahun. Ayo taruh hidupmu, imanmu kepada Tuhan. Biarkan Tuhan itu yang akan memulihkan kau dengan cara dan waktu yang tepat. Tapi bagian saudara, jaga hatimu. Jangan malah marah sama Tuhan. Banyak orang nulis juga marah, saudara. Saya bingung, sing dimarahi siapa? Loh, kalau saudara nggak pengen sembuh, ya udah jangan marah-marah sama Tuhan. Saudara nggak pengen pulih, ya udah jangan marah-marah. Tapi terkesan sudah putus asa, Pak. Kalau sudah putus asa, lalu saudara mau ngapain? Datang ke dukun. Kalau saudara putus asa, saudara menyerah, siapa yang bisa pulihkan semangatmu? Kalau saudara nggak jaga hatimu, tetap mempercayai Tuhan. Hati kita ada dalam kendali kita, dalam kehendak bebas kita. Jangan jadi orang yang gini loh, saudara. Lagi semangat-semangat, gak lagi semangat, saudara, loyo, tinggalin semuanya, nyalain siapapun. Kok saya pikir itu yang perlu berubah itu kita. Makanya ubah hatimu, saudara. Izinkan Tuhan lewat firman dan rohnya mengubahkan hatimu. Jangan jadi orang, kalau orang Jawa itu mutungan, saudara. Gampang nyerah, lalu nyerahkan keadaan. Saudara lihat yang kau doakan belum jadi, dengarkan baik-baik. Kan saya pernah bilang, sampaikan waktu dalam sebuah khotbah. Saudara berdoa untuk sesuatu, tiba-tiba kalau tandanya tiba-tiba nggak seperti yang kau harapkan, tambah kalah menjadi-jadi. Saudara mau tetap percaya kepada Tuhan atau malah saudara hari ini lepaskan doa saudara, iman saudara? Karena setan itu kan dikatakan ada penguasa-penguasa penghulu di udara. Sejauh mana ada udara, di situ banyaknya mereka. Dan mereka mencari celah. Dia digambarkan seperti singa yang mengangom untuk terus menawarkan hatimu dengan ketakutan dan kekhawatiran. Kalau saudara nggak terus arahkan hatimu kepada Tuhan, saudara mau ngapain? Kalau saudara nggak bawa hatimu terus dalam lingkup kasihnya Tuhan, saudara mau ngapain dengan hati? Pasti saudara dalam hati ini saudara nggak percaya. Saudara mau, maaf ini, saudara mau doa kanan kiri, doa minta didoakan sama Tuhan, nggak jadi, karena masalahnya di dalam hati saudara. Ayo bangkitkan iman saudara. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Jangan izinkan distorsi dunia. Jangan izinkan perkataan-perkataan dunia negatif yang melemahkan imanmu. Hanya tetap fokus. Waktu engkau fokus dengan Tuhan, tetap memandang kepada apa yang Tuhan lakukan buat kita. Percaya dalam firman-Nya, pasti ada pemulihan, pasti ada kesembuhan. Katakan amin. Saya ngomong gini bukan untuk nyenang-nyenangin saudara, bukan. Karena kalau ada sesuatu sudah didoakan, engkau sudah datang ke hamba Tuhan, belum terjadi perubahan, bukan salah doanya hamba Tuhan, bukan salah doa-doa mereka, bukan salah Tuhannya tentunya. Tapi yang bisa jadi salah apa? Hati kita. Bisa jadi engkau gak taruh imanmu kepada Tuhan, engkau hanya taruh imanmu kepada yang temporary, saudara, yang sementara. Taruh imanmu kepada firman-Nya, pasti jadi. Jaga hati ini. Jangan isi dengan kepahitan. Hari ini kalau saudara sadari kepahitan, udah bereskan dengan Tuhan, minta ampun sama Tuhan, pasti pemulihan terjadi. Saya doa siapa? Tuhan, biarkan lepaskan orang ini dari kepahitan. Loh, engkau tahu yang membuat kepahitan itu sakit hati, yang membuat engkau sakit. Tapi engkau ngomong, tapi susah Pak, saya ngampuni. Lalu saya ngomong apa? Ya lepaskan pengampunan. Engkau mau sembuh atau enggak? Jangan datang gini, saya pengen sembuh tapi biarkan sakit hati saya tetap, Pak. Loh, piye? Gimana? Ini yang susah, saudara.
Saya pengen ngalami Pak terobosan dalam keuangan finansial saya Pak. Tapi saudara masih suka gak jujur sama keuangan saudara. Saudara masih suka ngemplang keuangan di mana saudara kerja. Saudara gak jujur sama Tuhan. Saudara suka pelit. Saudara gak pernah nabur. Saudara gak pernah berkati orang. Lalu saudara mau nuai apa? Jangan jadikan doa itu seperti mantra saudara. Nah ini penting. Jaga hati kita. Saya percaya Tuhan pasti pulihkan. Loh, saya dulu pernah terpuruk, saya pernah kehilangan banyak hal. Tapi saya percaya kalau hari ini ada, bukan karena kuat gagah saya, tapi saya semua karena kasih karunia. Tapi tentunya saya terima kasih karunia itu dengan apa? Iman, percaya kepada Tuhan. Dan saya berdoa Bapak Ibu pun mengalami janji dan kuasa Tuhan. Selanjutnya saudara, setelah saudara jaga hati saudara apa? Jaga perkataan saudara. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Lalu dilanjutkan dengan perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya, ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Saudara ingin terima yang baik, saudara ingin menikmati berkat Tuhan, saudara ingin terima semua yang mengenyangkan perut saudara, hidup saudara. Saudara dikenyangkan oleh mulut. Hati-hati dengan perkataan saudara. Saudara, perkataan kita ini banyak perkataan yang mengutuki diri kita. Nah, saudara ingin mengalami kesembuhan dan pemulihan dalam area hidup saudara, jagai perkataan saudara. Dan saudara, hidup mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan makan buahnya. Jadi saya ingatkan lagi, berulang, kita itu menuai hari ini hidup kita karena perkataan benih yang kita taburkan lewat perkataan kita sekian waktu yang lalu. Maka saudara, jagai perkataan saudara. Apa yang keluar dari mulut saudara, kalau ada perkataan yang tidak beres, batalkan, cabut di dalam nama Yesus, mohon ampun sama Tuhan. Setelah itu ngapain? Mulai bijaksanalah memakai mulut kita. Waktu saudara bijaksana memakai mulut, saudara memperkatakan terus kesembuhan. Saudara berkata, oleh bilur Yesus saya sembuh, oleh bilur Yesus sembuh. Saudara, Tuhan itu akan bergerak lewat iman. Pasti kesembuhan terjadi. Saudara akan makan buah kehidupan terjadi dalam hidup saudara. Saudara akan makan kesembuhan ketika saudara terus memperkatakan. Saudara akan memakan yang namanya pemulihan dalam keuangan kalau saudara terus memperkatakan pemulihan dalam keuangan saudara. Iya, itu prinsip kita ada di dalam Tuhan. Saudara, kita dikenyangkan oleh buah bibir kita, mulut kita. Kalau saudara terus memperkatakan yang buruk dalam hidup saudara, saudara entah latah, entah saudara punya kebiasaan seperti itu, saudara harus rubah itu. Dan saya percaya saudara akan mengalami pemulihan yang dahsyat daripada Tuhan. Saudara, sederhana, ayo lakukan ini. Terus lakukan ini, praktekkan ini dalam hidup saudara. Bertindak dengan iman, isi hidupmu dengan firman. Kalau ada yang salah, Tuhan ingatkan, mohon ampun, bereskan. Sebagai anak datang kepada bapaknya. Setelah itu saudara tinggal dalam kesembuhan ilahi. Oleh bilur Yesus saya sembuh. Udah, itu patok itu, pasti disembuhkan. Yang ketiga, saudara hidup oleh iman, bukan karena melihat. Saudara itu percaya. Itu yang membuat engkau bisa mengalami semua janji Tuhan dengan iman. Yang ketiga, saudara punya kuasa otoritas. Apa yang ada di bumi ini dalam area hidup saudara, perkatakan itu. Ayo aktifkan kuasa seperti yang engkau harapkan terjadi. Selanjutnya saudara, jaga hati. Jangan jadi orang yang gampang marah, gampang tersinggung, gampang lemah semangat, dan gampang menyimpan kesalahan orang. Saudara, rubah hati kita. Jaga hatimu. Biarkan damai sejahtera Tuhan turun. Selanjutnya perkataan kita. Perkataan kau terus ucapkan. Saudara, engkau berkata, ada yang berkata, Pak, suami saya belum berubah. Pak, anak saya gimana, saya sudah menyerah. Pak, gimana kesehatan saya sudah didoakan, datang ke KKR belum terjadi kesembuhan. Dengarkan hal yang sederhana. Terus ucapkan perkataan firman. Sampai kapan Pak? Sampai itu terjadi. Dan pasti itu terjadi. Kita ini suka ngomong yang negatif, tapi gak suka ngomong yang positif, yang namanya hal yang pasti yang kita inginkan. Karena terbiasa sakit pengennya ngeluh dan nyalahkan, pengennya teriak-teriak. Kenapa engkau gak ubah itu? Waktu kondisi ada sakit, kau berkata dengan perkataan terima kasih kesembuhan Tuhan, terima kasih mujizat, terima kasih perkara ajaib, terima kasih. Kenapa gak seperti itu? Karena kecenderungan hati kita tuh selalu ketika ada sesuatu yang menimpa, yang kelihatan tidak baik dalam hidup kita, kita tuh pengen cari kambing hitam. Saudara nih, buang semuanya itu.
Hari ini belajar dalam kebenaran firman Tuhan. Perkatakan yang benar dalam hidup saudara. Doa saudara saya, saudara mengalami mujizat Tuhan, saudara praktekkan ini. Saudara, ayo sama-sama ajak kita, semua kita yang menyaksikan siaran ini, ayo sama-sama tinggal dalam kebenaran Tuhan. Nanti lihat bagaimana Tuhan akan bergerak dan menyatakan kuasa dalam hidup kita. Doa saya hari ini, saya perkatakan kesembuhan, saya doakan perkatakan pemulihan, saya perkatakan hari ini keuanganmu diberkati, saya perkatakan keluargamu yang sudah terpisah hari ini di dalam nama Yesus terjadi pemulihan. Suami istri yang sudah terpisah dikumpulkan kembali. Setiap keegoisan hanya kau perlu bereskan, datangi dia, mohon ampun, lepaskan pengampunan, saling dengan kerendahan hati. Tuhan memulihkan keluargamu, anak-anakmu dipulihkan Tuhan. Taruh perkataan iman, dan aku berkata di dalam nama Yesus terjadi pemulihan dan kedahsyatan daripada Tuhan. Mulai dari hari ini dan seterusnya engkau akan lihat kuasa Tuhan terus bekerja, bukan hanya sekali saja, tapi hidupmu terus dalam kebenaran Tuhan. Engkau melihat pemulihan di seluruh aspek kehidupanmu. Aku berdoa terjadilah di dalam nama Yesus. Amin.